Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam doa keluarga hari ini 25 Februari 2022 dengan tema Cinta Tak Bersyarat. Sebelum memulai, kita bersaat teduh sejenak. Lagu pembuka mari kita menyanyikan dari PKJ 184 Nama Yesus Termulia ayat 1 dan 2. Segala
Terima kasih Bapak Surgawi, kesempatan kami boleh menjalani doa keluarga lagi hari ini. Sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Hadirlah di antara hati kami, agar firman-Mu dapat meresap ke dalam hati kami dan menjadi pedoman dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapak atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami meminta. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, di mana saja berada, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Lukas pasal 18 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal 18 ayat ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat kita semua. Petrus berkata, "Kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal." Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara firman Tuhan dan menyatakan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, di mana saja berada, tema renungan kita saat ini adalah cinta tak bersyarat. Berbicara soal cinta tak bersyarat, maka yang pertama-tama terlintas dalam pikiran saya adalah sosok seorang ibu yang ada dalam diri Mother Teresa, yang biasa dipanggil Ibu Teresa atau Bunda Teresa. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, yang dengan pelayanannya yang begitu tulus dan ikhlas kepada orang-orang yang terpinggirkan dan tidak mendapat perhatian karena kemiskinannya. Mother Teresa adalah seorang biarawati Katolik atau misionaris India berdarah Albania yang mendirikan misionaris cinta kasih pada tahun 1950 di Kalkuta, India. Selama lebih dari 47 tahun dia melayani orang miskin, orang sakit, yatim piatu, dan sekarat, serta membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India, yang selanjutnya berkembang di negara lain. Nah, setelah kematiannya ia mendapat gelar Bita atau Blessed dalam bahasa Inggris oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada tahun 1970-an dia menjadi terkenal di dunia internasional karena pekerjaan kemanusiaan dan advokasi bagi hak-hak orang miskin dan tidak berdaya. Bahkan misionaris cinta kasih yang didirikannya terus berkembang sepanjang hidupnya. Sebelum meninggal dunia, dia telah menjalankan 610 misi di 123 negara, termasuk penampungan dan rumah penderita HIV atau AIDS, lepra, dan TBC, program konseling untuk anak dan keluarga, panti asuhan, dan sekolah. Dia kemudian juga menerima penghargaan termasuk penghargaan pemerintah India Bharat Ratna tahun 1980 dan penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1979. Setelah kematiannya, sekali lagi dia mendapat gelar dari Paus Yohanes Paulus II. Nah, cintanya pada pelayanan yang dilakukannya sepanjang hidupnya menunjukkan sebuah keikhlasan atau pengorbanan tanpa mengharapkan imbalan. Cinta yang menyembuhkan, menguatkan, tetapi juga mendatangkan sukacita dan semangat. Dan ketika beliau membagikan cintanya tersebut, maka saya yakin ia ingin juga membagikan cinta Tuhan Yesus yang sudah ia rasakan dan alami di dalam hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat Alkitab yang kita baca saat ini seolah menjadi bagian yang terpisahkan, menjadi perikop tersendiri ketika kita memperhatikan judul yang ada di atas perikop. Padahal sebenarnya ketika kita perhatikan bahwa ini sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian yang mendahulinya ketika Yesus berbicara tentang betapa sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, bagian yang kita baca saat ini menjadi respon dari Petrus yang mungkin juga mewakili
para murid yang lain yang kita tahu bahwa Petrus adalah orang yang cepat sekali berbicara, lalu kemudian dia menanyakan kepada Tuhan Yesus, dan kemudian dia berbicara, kami telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Nah, pertanyaan ini juga kalau diteruskan, karena seolah-olah pertanyaan ini berhenti sampai di sini saja, tetapi kalau diteruskan mungkin akan berlanjut seperti demikian. Lalu apa yang akan kami dapatkan? Termasukkah kami orang-orang yang akan mudah masuk ke dalam kerajaan Allah? Jadi kami sudah memberikan atau meninggalkan segala sesuatu yang kami miliki dan mengikut Engkau. Lalu apakah kami juga akan kesulitan masuk dalam kerajaan Allah, atau apakah kami seperti orang-orang, atau apakah kami masuk dalam bagian orang-orang yang mudah masuk ke dalam kerajaan Allah? Nah, menurut pandangan mereka, para murid, mereka sudah melepaskan segala-galanya. Bukan hanya harta milik mereka, karena barangkali mereka bukanlah golongan dari orang-orang kaya, tetapi juga berbagai ikatan duniawi yang lainnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah juga atau sering hal ini juga menjadi pertanyaan kita kepada Tuhan di dalam hidup ini? Biasanya pertanyaan ini akan muncul dalam keadaan di mana kita sedang menghadapi pergumulan dan persoalan yang berat. Kita merasa bahwa kita telah mengikuti dan mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan Yesus sedemikian rupa. Bahkan kita merasa tidak kecil pengorbanan yang kita berikan kepada Tuhan, dan seolah-olah pengorbanan dan pemberian itu menjadi sia-sia. Maka kita kemudian mempertanyakan. Karena biasanya apa yang kita inginkan tidak kita dapatkan, meskipun atas nama cinta Tuhan. Maka dalam hal ini sebenarnya menjadi pertanyaan mendasar buat kita semua. Sungguhkah atau sebenarnya kita sudah betul-betul mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati tanpa syarat? Karena cinta sejati kita kepada Yesus adalah bukan mencinta karena, tetapi mencinta walaupun atau meskipun. Yang ia contohkan ketika ia mengorbankan nyawanya bagi umat manusia, meskipun banyak di antara mereka yang menolaknya. Bahkan sebenarnya di ayat ke-30 pada bagian yang kita baca saat ini, sebenarnya di situ Yesus juga mau menegaskan bahwa mereka akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan mendapatkan atau menerima hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebenarnya mau mengingatkan sesungguhnya tidak ada yang sia-sia jika kita mengikut Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan berkat di masa ini, juga menjanjikan berkat di masa yang akan datang. Namun, sekali lagi, melalui firman ini, kita diingatkan yang pertama-tama adalah milikilah hati yang penuh cinta tanpa syarat ketika kita mengikut Tuhan Yesus. Percaya dan yakin bahwa cinta kita kepada Yesus tidak sia-sia. Yesus pun juga tidak akan tinggal diam dengan cinta yang kita miliki. Bagikan terus cinta yang menguatkan, menghibur, meneguhkan, dan mendatangkan sukacita. Sekali lagi, tidak mudah di dalam menjalani kehidupan ini yang sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi tidak ada yang mustahil ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa memampukan dan memberkati kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah, sumber segala berkat dalam kehidupan kami mengucap syukur atas segala hal yang masih Tuhan boleh izinkan kami alami dan kami nikmati sampai dengan saat ini. Terlebih untuk waktu ini kami boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan untuk membawa syafaat kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk bersatu hati
berdoa bagi rencana pelaksanaan raker yang akan dilaksanakan nanti pada hari Sabtu 26 Februari mendatang. Bila Tuhan, kami memohon berkat dan hikmat Tuhan senantiasa akan Tuhan berikan kepada setiap pihak-pihak yang terlibat. Biarlah Tuhan, apa yang akan dibahas, apa yang akan dibicarakan, dan apa yang akan disahkan untuk program mendatang di tahun 2022-2023, Tuhan akan memberkati. Sehingga apa yang sudah dipersiapkan, apa yang sudah direncanakan, ya Tuhan akan boleh menolong sehingga program kerja ini juga boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan untuk para majelis jemaat, para pengurus Pokja dan komisi yang Tuhan sudah panggil. Kami yakin Tuhan juga akan memperlengkapi mereka. Kiranya Tuhan akan senantiasa memberikan kesabaran, ketulusan, dan hikmat, sehingga apa yang boleh mereka kerjakan, setiap tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan, boleh berjalan dengan baik, sehingga semuanya ini juga boleh memuliakan nama Tuhan melalui setiap pelayanan yang dilakukan di Gerejamu Jemaat GKI Delima. Saat ini Tuhan, kami juga memohon pertolongan Tuhan untuk setiap aktivis yang terlibat dalam setiap pelayanan yang ada di GKI Delima. Bila Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan semakin lagi memberikan kekuatan dan memampukan mereka supaya setiap pelayanan yang mereka kerjakan boleh menjadi berkat bagi banyak jemaat di GKI Delima. Inilah Tuhan, setiap doa syafaat yang kami naikkan, dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutup doa keluarga hari ini, mari kita menyanyikan dari KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku, ayat 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Oma Opa di mana saja berada, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan dan kita pelajari bersama-sama boleh mengingatkan kita bahwa cinta tanpa syarat ketika mengikut Tuhan Yesus tidaklah menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita ketika kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam keadaan apapun. Yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang penuh dengan cinta kasih yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin.